Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hirman Waluyo, NPM 98824051201111015. Saya dari program studi informatika. Di sini saya akan menerangkan materi 1 sampai 7 mata kuliah entrepreneurship. Oke, yang pertemuan pertama ini kita tentang intisari program Pekan Kreativitas Mahasiswa. Nah, jadi program kreativitas mahasiswa itu ya yang dibuat oleh Dikti, yang dibuat oleh program yang dibuat oleh Dikti, dan itu upayanya membantu mahasiswa menjadi pribadi yang tahu dan taat aturan, kreatif dan inovatif, objektif, kooperatif dalam membangun keragaman intelektual. Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan menyelenggarakan program kreativitas mahasiswa tahun 2021. Nah, ini juga ya mungkin dari Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia ini mengadakan PKMK gitu kan. PKM untuk Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia. Nah, jadi di situ ya kesempatan kepada mahasiswa program sarjana S1 untuk mengajukan proposal dari mulai tanggal 1 sampai dengan 28 Februari. Ini mah mungkin di mana ya, tapi kalau di Unibi itu baru-baru. Jadi yang pertama itu langkah pertama yaitu usulan proposal. Nah, yang kedua evaluasi internal. Yang ketiga pembagian akun dospem dan mahasiswa gitu kan. Yang keempat cek upload. Nah, mungkin jadi kita ya di situ membuat yang materi pertemuan pertama ini. Jadi kita di sini dibagi dibagi beberapa kelompok. Yang kelompoknya itu 3 anggota, 3 orang. Nah, di situ yang materi pertemuan yang pertama ini, di situ kita membuat intisari tentang PKMK yang yang buku yang ketiga gitu kan, buku 3 di PPT-in. Terus selanjutnya yang materi minggu kedua di sini program kewirausahaan mahasiswa. Nah, di sini mulai merancang ide bisnis apa yang akan dibuat oleh anggota per kelompok itu. Dan kebetulan saya kelompok saya ingin berwirausaha beternak burung kanari gitu. Terus yang minggu ketiga di situ masih mengenai proposal masih mengenai proposal. Jadi di situ mungkin ada kelompok yang yang revisi gitu kan, atau yang mau mengajukan gitu, atau konsultasi ke dosen pengampunya. Jadi minggu ketiga itu masih seperti itu, masih mengenai tentang proposal. Oke, yang selanjutnya market segmentation, atau yang disebut segmentasi pasar. Nah, jadi segmentasi pasar itu adalah sebuah strategi yang dilakukan oleh perusahaan untuk membagi kelompok konsumen ke beberapa kategori seperti kebutuhan, karakteristik, maupun perilaku yang berbeda di dalam suatu pasar tertentu. Nah, pelaksanaan segmentasi pasar ini membutuhkan beberapa proses dan tahapan yang turut serta wajib dilakukan menggunakan aforisma supaya mencapai sasaran yang diinginkan.
Dan sederhananya, segmentasi pasar juga bisa didefinisikan menjadi proses identifikasi serta analisis pembeli terhadap produk dan keterkaitan antara disparitas ciri konsumen yang ada di pasar. Nah, lalu pertanyaannya itu seberapa besar sih peranannya pada perusahaan? Apa saja tahapan yang perlu dilakukan buat melakukan segmentasi pasar ini? Nah, pentingnya juga segmentasi pasar ini bagi pembisnis ialah, nah, mengapa segmentasi pasar itu dibutuhkan dalam berjalannya proses suatu perusahaan? Soalnya yang menentukan segmentasi pasar sangatlah krusial agar perusahaan tersebut dapat memasarkan produk secara sempurna dan tepat sasaran. Nah, apabila perusahaan dapat melakukan segmentasi pasar dengan cara yang efektif, bahkan secara pribadi, perusahaan turut mempertinggi efektivitas pemasaran dan pula efisiensi asal daya perusahaan. Contohnya saja, sebuah perusahaan penyedia jasa les bahasa Inggris, walau jasa yang disediakan sangatlah umum, tetapi pentingnya segmentasi pasar di bidang ini adalah untuk menentukan segmentasi yang tepat, apakah jasa ini untuk pelajar dasar atau mahasiswa, atau malah untuk para pekerja yang membutuhkan sertifikasi. Nah, bila perusahaan menyasar para pekerja dengan jasa pengajaran untuk mahasiswa, maka akan terjadi ketidakselarasan yang berujung tidak lakunya jasa yang perusahaan tersebut ditawarkan. Dan tujuan segmentasi pasar dapat dijabarkan seperti berikut. Pertama, meningkatkan pelayanan konsumen supaya lebih baik. Nah, jadi tujuan segmentasi pasar itu ya pertama meningkatkan pelayanan konsumen supaya lebih baik. Jadi maksudnya setiap pembeli atau konsumen niscaya akan memperhatikan 4 hal yang krusial ketika memenuhi kebutuhannya, yaitu harga, kualitas, pelayanan, dan ketepatan waktu. Anda tahu bahwa pelayanan yang dipercaya baik sebagai keliru suatu hal yang paling penting di antara 4 hal yang sudah disebutkan di atas. Dengan adanya market segmentation, sebuah perusahaan mampu lebih gampang pada menaruh suatu pelayanan yang sinkron segmentasinya. Nah, yang kedua, membuat strategi pemasaran dapat lebih terarah. Dengan adanya market segmentation atau target segmentasi pasar, taktik pemasaran pasar homogen mampu lebih terarah, termasuk waktu menyusun harga, produk, distribusi, dan promosi. Selain itu, memakai adanya segmentasi pasar, pengelompokan pasar sebuah perusahaan bisa lebih terarah, termasuk dalam mengarahkan dana dan usaha yang ke pasar yang lebih menguntungkan. Yang ketiga, dapat digunakan buat merencanakan bisnis dan mengevaluasi target. Dengan adanya segmentasi pasar, sebuah perusahaan mampu melakukan evaluasi terhadap semua aktivitas pemasaran sebelumnya. Nah, hal itu tentunya bisa membantu perusahaan supaya mampu mengetahui taktik pemasaran yang sinkron, menggunakan ciri pasar supaya mampu sebagai acuan waktu akan menciptakan perencanaan usaha ke depannya. Selanjutnya yang keempat, dapat mengenal lawan perusahaan. Sesudah perusahaan tahu pembeli yang terdapat dalam segmen pasar, selanjutnya perusahaan juga mampu mengenai siapa saja yang termasuk kompetitor pada sebuah segmen yang sama. Nah, maksudnya itu ya perusahaan juga harus tahu gitu yang lawan perusahaan kita gitu yang sama seperti kita pada sebuah segmen yang sama. Selain itu, aktivitas kompetitor juga mampu diketahui sang perusahaan. Dengan demikian, maka perusahaan mampu mencontoh dan memeriksa taktik pemasaran yang dilakukan sang kompetitor tadi supaya mampu merogoh perhatian konsumen. Oke, yang selanjutnya di situ manfaat dan syarat segmentasi pasar. Manfaat dan syarat segmentasi pasar yaitu segmentasi pasar ini memiliki banyak manfaat bagi perusahaan dan tentu saja perkembangan sebuah bisnis. Tak hanya itu, perusahaan juga perlu mengetahui syarat-syarat segmentasi pasar yang dibutuhkan apa saja. Nah, yang pertama,
Ada 6 manfaat segmentasi pasar. Yang pertama, ide pemasaran suatu perusahaan lebih terarah. Yang kedua, membantu perusahaan dalam mengatur produk. Yang ketiga, membantu perusahaan mendapatkan pasar segmentasi. Yang keempat, memudahkan perusahaan buat mengatur budget. Yang kelima, meningkatkan daya tarik konsumen. Dan yang terakhir, memperoleh posisi yang menguntungkan. Nah, itu manfaat-manfaat dari segmentasi pasar. Nah, terus syarat-syaratnya apa aja gitu kan? Nah, syarat-syarat segmentasi pasar yaitu yang pertama, terukur. Nah, yakni pengelompokan pasar wajib mampu diukur baik luasnya, besarnya, dan daya beli pembeli atau konsumen pada segmen. Yang kedua, terjangkau. Nah, jadi segmentasi pasar wajib bisa dilaksanakan. Oleh karenanya, taktik pemasaran yang sudah dibentuk mampu dijalankan dan mampu menaruh pelayanan pada segmen pasar sebaik mungkin. Yang selanjutnya yaitu cukup besar, yaitu relatif akbar atau substansial sebagai akibat mampu menaruh laba saat perusahaan menaruh pelayanan. Selanjutnya, mudah dibedakan. Artinya segmentasi pasar dapat dibedakan atau differentiable. Maksudnya, segmen yang sudah dikelompokkan tadi wajib dibedakan secara jelas. Nah, jadi ya gitu kan. Jadi segmen yang sudah dikelompokkan yang tadi wajib mampu dibedakan secara jelas. Jadi gimana ya? Harus dapat dibedakan gitu kan. Misalkan kita punya perusahaan gitu. Nah, sedangkan ada juga yang perusahaannya itu yang orang lain sama dengan kita. Nah, itu meskipun sama tapi itu harus dibedakan dengan jelas. Nah, yang selanjutnya bisa dilaksanakan. Nah, ini syarat yang terakhir itu bisa dilaksanakan, yaitu segmentasi pasar mampu dilaksanakan atau actionable. Artinya wajib dan mampu dilayani dan dijangkau asal daya perusahaan. Ketika melakukan sebuah segmentasi pasar, terdapat beberapa dasar pada pelaksanaannya, antara lain demografis di mana berdasarkan pengelompokan pasar mencangkup usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, penghasilan, ras, agama, dan sebagainya. Dan selanjutnya yaitu jenis-jenis segmentasi pasar. Nah, di sini jenis-jenis segmentasi pasar agar penjualannya. Oke, mohon maaf tadi ada gangguan. Oke, kita lanjut. Di sini jenis-jenis segmentasi pasar. Nah, jadi agar penjualan kita mencapai hasil yang maksimal atau mendapat target pasar yang sempurna, maka ada 5 jenis segmentasi pasar yang perlu dilakukan oleh para pelaku usaha. Di antaranya, yang pertama, segmentasi perilaku. Segmentasi ini membagi konsumen menurut pengetahuan, loyalitas, respon, dan penggunaan konsumen terhadap produk atau jasa yang Anda tawarkan. Anda juga mampu membaginya menurut seberapa akbar manfaat yang diperoleh konsumen atau seberapa besar. Nah, contohnya yaitu apabila Anda menjual kuas make up, lakukan kenaikan pangkat online Anda pada lokasi yang menjual make up. Hal ini akan menaruh Anda peluang lebih besar. Nah, yang kedua, segmentasi psikografis. Nah, segmentasi ini membagi konsumen menurut hal yang disukai, aktivitas yang dilakukan, dan pendapat konsumen. Dengan istilah lain, segmentasi ini serius dalam dimensi psikologis, misalnya hobi dan ketertarikan. Nah jadi membagi konsumen menurut hal yang disukai, aktivitas yang dilakukan. Nah, jadi segmentasi ini ada juga gitu di diri saya gitu kan. Saya sebagai hobi memelihara hewan. Di situ ya dari hobi itu ngapain sih, jadi gimana pola pikir saya tuh gimana cara ngasilin uang tapi dari hobi saya gitu kan, dari memelihara hewan, daripada mengurus doang gitu kan, malah hambur biaya gitu, bukan hambur ya hambur gitu kan, malah ngeluarin biaya. Nah, di situ pola pikir saya bagaimana dari memelihara hewan ini bisa mendapatkan uang. Nah, di situ saya mencoba untuk beternak. Nah, yang ketiga, segmentasi demografis. Nah, strategi ini membagi konsumen menurut ciri generik konsumen seperti usia, gender, pekerjaan, pendidikan, pendapatan, dan lainnya. Segmentasi ini sebenarnya relatif gampang dilakukan lantaran jumlah konsumen
tetapi juga relatif sulit lantaran pasar-pasarnya sangat luas, sehingga membutuhkan bisnis yang lebih besar dan pembagian yang lebih rinci supaya menerima konsumen yang sangat luas. Oke, segmentasi selanjutnya yang nomor 4 yaitu segmentasi geografis. Nah, strategi ini membagi konsumen menurut unit geografis yang berbeda, misalnya negara, provinsi, kabupaten, atau kota, dan sebagainya. Dalam hal ini, Anda dapat menggabungkan segmentasi geografis memakai segmentasi demografis. Oke, mungkin segitu dari segmentasi pasar atau market segmentation. Yang selanjutnya yaitu yang selanjutnya yaitu beachhead market. Select the beachhead market yaitu ya tempat berpijak, tapi kalau di translate di Google Translate beachhead market itu ya artinya nggak jelas gitu kan, pantai kepala apa pasar gitu, nggak jelas. Nah, jadi beachhead market ini jadi beachhead market ini adalah semacam sweet spot atau titik sempurna yang patut dipertimbangkan. Pasalnya, segmen pasar itu tersebut tidak terlalu besar sehingga sulit untuk menjangkau pelanggan, tetapi tidak terlalu kecil juga yang menyulitkan bisnis untuk berkembang. Nah, cara menjalankan strategi beachhead ini, cara menjalankannya yaitu yang pertama, cari segmen pasar yang paling memungkinkan. Tunggu banyak. Nah, langkah pertama ketika ingin menggunakan strategi beachhead adalah dengan mencari market yang paling memungkinkan. Untuk melakukan itu, bahwa dibutuhkan riset mendalam mengenai kandidat grup yang akan ditargetkan. Kamu perlu menggodok terlebih dahulu daftar apa saja kira-kira yang pas, lalu mewawancarai mereka kalau memang dirasa butuh. Nah, jadi kita ini beachhead market itu jadi apa ya, kalau diterangkan dari situ kita mewawancarai mereka gitu kan, apa sih yang dibutuhkan mereka gitu. Nah, kalau dari saya sendiri gitu kan, yang udah menjalankan proses beternak burung kanari ini, ya saya mau dari musiman gitu sih kan. Dulu musim apa gitu kan, jual beli ikan cupang gitu kan, cupang kan lagi naik-naiknya, tetapi semenjak turun saya juga gagal dari beternak ikan cupang, jadi saya mengganti ke yang musim lagi seperti burung kanari ini gitu kan. Ini lagi naik daun burung kanari. Nah, biasanya kelompok yang menjadi target adalah mereka yang sudah menjadi pelanggan produk atau kategori serupa. Nah, yang kedua, fokus kepada target pasar itu saja. Saat sudah menentukan beachhead market yang ingin ditargetkan, coba untuk fokus pada segmen itu saja, seperti yang disebutkan di awal gitu kan. Penggunaan strategi ini memang ditujukan untuk mendominasi pasar yang kecil dulu. Maka dari itu, fokus di segmen yang telah ditentukan agar hasil optimal dan sesuai dengan yang ditargetkan. Nah, yang selanjutnya itu memanfaatkan word of mouth marketing. Mengoptimalkan word of mouth marketing, yaitu ya artinya apa ya, word of mouth marketing, yaitulah pada market yang ditargetkan adalah salah satu kunci kesuksesan strategi beachhead. Nah, pasalnya kamu masih berada di pasar yang benar-benar tersegmentasi, tidak terlalu kecil juga tidak terlalu besar. Untuk menjadi besar tanpa mengeluarkan banyak biaya, pastikan pelangganmu membicarakan produk yang dibeli. Bagaimana caranya? Ya tentu dengan membuat produk berkualitas dan juga proaktif meminta mereka untuk memberi review misalnya. Nah, jadi memberikan tester atau memperlihatkan produk kita gitu. Misalkan produk kita
apa namanya, makanan ya. Sedangkan ada juga yang deket kita juga itu menjual makanan. Nah, kita bagaimana caranya itu kita dapat memasarkan sehingga si pembeli itu bisa membeli kepada kita, padahal ada gitu yang sama. Nah, bagaimana? Jadi kita di situ membuat apa namanya, ya word itu kata dari mulut gitu kan, penjualan. Nah, jadi situ ya kita memancing gitu, bagaimana cara membuat si pembeli membeli produk kita padahal ada yang sama dari kita juga gitu kan. Nah, di situ kita harus pintar berbicara. Nah, yang selanjutnya sempurnakan strategi hingga mencapai target. Nah, yang terakhir adalah terus sempurnakan strategi yang digunakan sampai akhirnya bisa berpindah ke pasar yang lebih besar lagi. Nah, kalau sudah sukses di bedside market, pasti ada rasa ingin memperpanjang kesuksesan itu. Namun ingatlah, tujuan awalmu ketika menargetkan pasar tersebut jangan sampai terlena dan jadi mandek di situ-situ saja. Terus terapkan prinsip trial and error sampai akhirnya menemukan formula sempurna bisa membawamu ke tujuan akhir. Mungkin itu dari bedside market ya. Jadi kesimpulannya ya, jadi jangan apa namanya, jangan diam saja gitu. Misalkan kita itu udah sukses, udah berpikiran oh kita ini udah sukses nih. Nah, tapi jangan diam saja gitu, jangan beranggapan kita pasti sukses terus kan. Nah, kita harus terapkan itu prinsip trial and error gitu, jadi mencoba dan gagal. Nah, jadi setiap kegagalan itu akan membuat benih kesuksesan gitu kan, jadi pasti harus ada gagalnya dulu. Oke, yang selanjutnya, nah di situ juga di materi select the bedside market juga, di situ kita sebagai mahasiswa yang di Unibi gitu kan, di situ kita membuat tugasnya profil bedside market kita dan tugas proposal update gitu kan. Jadi di situ kita mengumpulkan profil bedside market kita dan proposal yang sudah benar-benar direvisi. Oke, yang selanjutnya build and user profile, calculated the time profile the persona. Nah, di sini ya membangun profil pengguna akhir dan menghitung profil TAM persona. Nah, di situ kita membangun profil, maksudnya membangun profil, mungkin tugasnya itu yang pernah dikumpulkan di materi ini yang membangun profil mungkin. Jadi kita di situ kita itu menerangkan profil dari target pasar utama gitu kan. Jadi kita kan mungkin saya gitu kan, target utama pasar saya itu pasar burung Sukahaji gitu kan. Nah, di situ kita disebutkan profilnya. Jadi pasar Sukahaji ini bertempatan di mana dan rata-rata yang membeli burung kenari itu usianya berapa tahun, dan kira-kira ya seperti itulah, dijelaskan seperti itu. Nah, mungkin yang menghitung profil TAM. Nah, apa sih TAM itu? Nah, TAM atau Total Addressable Market mengacu pada permintaan pasar total atau peluang pendapatan yang ada dalam pasar untuk penawaran tersebut. Nah, TAM itu 100% dari jumlah orang yang ada di pasar. Secara sederhana, TAM terdiri dari setiap orang yang dapat membeli penawaran atau jumlah pendapatan maksimum yang dapat diperoleh bisnis dengan menjual penawaran mereka. Mohon maaf bila ada suara yang kurang ini ya, karena di sini juga emang ada banyak burung saya tuh kenari. Mohon maaf. TAM adalah angka yang signifikan. Itu tidak dibatasi oleh batasan selain penawaran. Ini tidak mempertimbangkan persaingan, batasan bisnis, batasan geografis, atau faktor apapun yang dapat menghentikan bisnis untuk menjangkau dan menjual ke pasar.
Mengapa menghitung TAM itu penting? Total pasar yang ada, juga disebut total pasar yang tersedia, membantu bisnis mengidentifikasi seberapa besar peluangnya dan berapa banyak pendapatan yang dapat dihasilkan dengan penawaran jika 100% itu pangsa pasar tercapai. Nah, ini juga membantu menentukan diantaranya potensi pasar untuk berkembang, kelayakan konsep bisnis, dan upaya dan pendanaan yang mungkin diperlukan untuk beroperasi di pasar. Nah, bagaimana menghitung TAM itu? Nah, sederhana gitu kan. Pendapatan rata-rata dikali jumlah pelanggan untuk seluruh segmen pasar yang ditargetkan. Proses sebenarnya untuk mendapatkan nomor ini sulit, membosankan, dan mahal karena ini mencangkup pendekatan berikut. Yang pertama, penelitian eksternal. Nah, ini melibatkan mendapatkan informasi dari data profesional yang telah dikumpulkan. Pendekatan ini mahal tetapi menghemat banyak waktu bisnis. Nah, yang selanjutnya pendekatan top down, dari dari atas sampai ke bawah. Pendekatan top down dimulai dari atas, kumpulan data makro dan memfilter data untuk menemukan subset pasar yang sempurna, yaitu mulai dengan jumlah penduduk dan kemudian menerapkan asumsi demografis, geografis, dan ekonomi untuk menghilangkan segmen yang tidak relevan. Misalnya, untuk menemukan TAM, aplikasi seluruh akuntansi Android, data total pengguna aplikasi ponsel cerdas akuntansi diambil dari kemudian dihapus untuk menghapus pengguna iOS. Nah, data tersebut kemudian dikalikan dengan biaya rata-rata aplikasi akuntansi untuk sampai ke TAM. Nah, yang selanjutnya pendekatan bottom up, jadi dari bawah ke atas, dari bawah ke atas. Nah, selanjutnya pendekatan bottom up merupakan kebalikan total dari pendekatan top down. Pendekatan ini berfokus pada membangun TAM menggunakan subset informasi yang tersedia. Mohon maaf juga, ini saya juga agak kurang enak badan, jadi agak pilek ya. Misalkan perusahaan air mineral yang memiliki 20% pangsa pasar total AS memiliki pendapatan 1 miliar dolar dalam 1 tahun terakhir. Dengan menggunakan informasi ini, 100% pasar dari perusahaan air mineral di Amerika Serikat itu mencapai 5 miliar dolar. Nah, selanjutnya teori nilai. Pendekatan top down dan bottom up mencoba menemukan total pasar yang dapat diselamatkan dari pasar yang ada. Namun dalam kasus startup yang mengganggu seperti mobil terbang dan mengembangkan pasarnya sendiri, pendekatan teori nilai diterapkan. Pendekatan ini menilai seberapa besar pelanggan bersedia membayar untuk penawaran atau peningkatan produk. Harga ini kemudian dikalikan dengan ukuran pasar dari niche terdekat mobil dalam kasus mobil terbang. Nah, jadi mungkin dari hierarkinya ya. Nah, ini mungkin yang pertama SOM yang bawah. Nah, yang selanjutnya itu SAM, kurang tahu yang apa. Yang ketiga TAM. Nah, langsung yang terakhir itu market size. Nah, jadi TAM itu di lapisan paling ketiga. Nah, mungkin di sini jelaskan SAM yang tadi di lapisan kedua. Nah, apa itu SAM? SAM adalah serviceable available market atau pasar tersedia yang dapat dilayani, adalah bagian dari total pasar yang tersedia yang sebenarnya dapat diperoleh bisnis. Ini adalah total volume penjualan dari penjualan tertentu yang dapat dijual oleh semua vendor dalam wilayah tertentu yang dapat dioperasikan. Nah, mengapa menghitung SAM itu penting? Pasar tersedia dapat dilayani adalah gambar realistis dari pasar yang sebenarnya dapat disadap setelah mempertimbangkan faktor pembatasan yang tidak dapat diubah. Nah, selanjutnya itu SOM. Nah, SOM itu yang tadi lapisan pertama. Nah, SOM atau Serviceable Obtainable Market adalah bagian dari pasar yang dapat dilayani dan dapat dicapai secara realistis dalam jangka pendek. SOM ini beberapa persen dari SAM, yang maksudnya SOM ini
sama dengan beberapa persen dari saham yang dapat dicapai bisnis secara realistis dalam jangka pendek hingga menengah. Secara sederhana, SOM juga disebut pangsa pasar adalah bagian realistis dari pasar pelanggan aktual yang dapat diperoleh bisnis selama beberapa tahun pertama operasi. Nah, bagaimana menghitung SOM ini? Setelah TAM dan SAM yang terakhir adalah SOM. SOM sendiri mempresentasikan nilai realistis dari apa yang dapat dicapai. Untuk mendapatkan nilai realistis ini, faktor yang harus dipertimbangkan yaitu pertama, pangsa pasar persaing. Yang kedua, proposisi nilai penawaran. Yang ketiga, performa pra-rilis penawaran. Oke. Mungkin yang selanjutnya. Yang selanjutnya pertemuan yang ketujuh, yaitu yang berjudul dengan hard work and effort. Nah, di sini ya materi perkuliahannya jadi kita ini materi kita tentang kerja keras dan usaha yang perlu dimiliki seorang pengusaha. Nah, jadi tugasnya itu kita mahasiswa diperintah oleh dosen pengampu untuk menonton film The Pursuit of Happiness. Nah, jadi kita sebagai mahasiswa itu diperintah oleh dosen untuk menonton The Pursuit of Happiness dan kita mereview ulang mereview ulang isi dari film itu. Nah, menurut saya ini video sangat sedih gitu kan, dan sangat memotivasi juga untuk kita semua, karena ya isinya itu isi dari filmnya gimana ya, ada sebuah keluarga gitu kan, ada keluarga yang mungkin ekonominya sedang terpuruk gitu, dan di situ tidak berputus asa dan sampai akhirnya melalui kegagalan akhirnya sukses. Nah, di sini saya akan mereview film The Pursuit of Happiness ini. Nah, film The Pursuit of Happiness adalah film biografi drama yang terinspirasi dari kisah nyata, dan naskah film ini ditulis oleh berdasarkan buku karya Chris Gardner yang berjudul The Pursuit of Happiness, disutradarai oleh Gabriele Muccino dan diproduser oleh Steve Ditch, James Lasseter, Todd Black, Jason Blumenthal, dan Will Smith. Nah itu Will Smith itu tokoh utamanya gitu kan, yang jadi Chris Gardner. Dibintangi oleh Will Smith, Jaden Smith, Taden Newton, yang pasti kalian akan menemukan banyak pembelajaran kehidupan pada film ini. Film ini bercerita mengenai sebuah keluarga kecil yang sederhana. Chris Gardner atau Will Smith dan Linda Kendall Newton merupakan sepasang suami istri yang mempunyai anak bernama Christopher, yaitu Jaden Smith. Yang tinggal di sebuah kontrakan kecil sederhana. Keluarga ini menghabiskan tabungannya untuk membeli sebuah mesin yang dianggapnya sangat revolusioner, yaitu mesin pemindai kepadatan tulang. Mereka hidup dengan mengandalkan penjualan dari mesin tersebut. Tetapi, waktu itu keadaannya tidak seperti yang mereka impikan. Chris tidak bisa menjual alat-alat tersebut. Akhir-akhir itu, di sini mulai terjadi konflik keluarga yang didasarkan dari ekonomi yang kurang baik. Jadi kita sebagai mungkin nanti kita yang sudah berkeluarga ataupun yang ingin berkeluarga atau yang belum keluarga nanti, menurut saya gitu kan, misalkan ada masalah dari ekonomi yang kurang, kita di situ kita pasrahkan saja kepada Tuhan dan kita berdoa, tetapi tidak lupa dengan ikhtiar gitu kan, dengan usaha, bukan doanya doang, tapi dengan ikhtiarnya juga, dengan usaha. Jadi intinya kita harus sabar, jangan langsung membawa
emosi kita, mengeluarkan emosi kita, jangan mengeluarkan, itu malah bakal membuat keluarga kita hancur. Nah, pada puncak konflik tersebut ia bangkrut karena masalah pajak, dan Linda meninggalkan Chris dan anaknya Christopher. Jadi Linda itu kan yang istrinya itu meninggalkan si Chris dan anaknya Christopher karena ya mungkin sangat terpuruknya gitu kan, dengan ekonomi, sehingga si Linda ini mungkin pisah rumah. Bahkan bisa disebut ia sebagai tunawisma karena ia sudah tidak memiliki apapun kecuali anaknya Christopher. Nah, jadi pada review kali ini ya mungkin aku akan fokus tentang bagaimana si Chris ini berusaha mendapatkan pekerjaan yang ia inginkan, yaitu menjadi pialang saham dan membangun reputasi dirinya sampai ia berhasil lulus interview di perusahaan yang ia inginkan. Nah, Chris di sini mengajarkan kita mencari sebuah kebahagiaan walaupun bentuknya itu kecil. Dia terus berlari untuk mencapai kebahagiaan atas apa yang ia impikan. Menurut Chris, dalam keadaan yang terpuruk masih ada suatu kebahagiaan yang bisa ia kejar. Nah, dia juga ya sangat harmonis terhadap anaknya karena keharmonisan itu diri kita sendiri yang membuatnya. Kata Chris juga seperti itu. Jadi kita itu harus harmonis meskipun dalam keadaan yang terpuruk gitu kan, dalam keadaan yang ekonominya rendah. Harmonis dulu, jadi sama keluarga bila ada bukan bencana ya musibah ekonomi, kita itu harus harmonis dulu aja, sabar, langsung kerjasama yang baik gitu kan. Nah, dalam membangun reputasi diri, hal yang Chris lakukan adalah tidak memberitahu masalah hidupnya yang ia alami kepada orang lain, tetapi tetap terlihat baik-baik saja dan berusaha mencari solusi sendiri. Tuh, jadi dalam membangun reputasi dirinya itu Chris lakukan tidak memberitahu masalah hidupnya yang dialami kepada orang lain. Nah, jadi meskipun Chris mempunyai masalah dalam hidupnya dan keluarganya, tapi dia tidak melampiaskan kepada orang-orang yang di sekitarnya gitu kan. Jadi dia memendam sendiri dan mencari reputasi diri gitu. Chris merupakan orang yang gigih, cerdas, dan mempunyai kemauan untuk belajar yang tinggi. Hal ini terlihat saat ia melakukan pendidikan selama 6 bulan tanpa digaji untuk mencapai impiannya menjadi pialang saham. Selama waktu itu harus mengatur waktu antara mengurus anaknya, menjual barang dagangannya yang berguna untuk hidup selama 6 bulan, dan belajar di perusahaan yang menawarkan pendidikan calon pialang saham, serta mencari pelanggan untuk perusahaan tersebut. Ia juga dituntut menyelesaikan tugasnya dengan cepat supaya dapat tinggal di panti tuna wisma yang ia dapatkan secara siapa yang duluan ia bisa tinggal di tempat itu. Dalam hal ini Chris dituntut menjadi orang yang super disiplin. Nah, jadi dalam kesehariannya gitu kan, Chris itu ditantang untuk untuk gigih gitu, untuk disiplin, agar ada tantangannya itu ya siapa cepat dia yang duluan menempati tunawisma, maksudnya ya tempat gitu kayak seperti panti asuhan gitu kalau nggak salah ya, seperti itu panti. Nah, dan di situ ya merasa terpukau gitu kan dengan perjuangan si Chris melakukan semua upaya untuk mengatasi semua hal yang ia lakukan untuk memperbaiki kualitas hidupnya itu. Dan menjadi orang yang humble, selalu bertanya merupakan pelajaran selanjutnya yang aku dapatkan gitu kan. Bagaimana ia dapat mencari relasi sebanyak-banyaknya, selalu mengucapkan terima kasih atas sesuatu yang ia dapatkan walaupun itu kecil. Ia juga tak sungkan untuk meminta maaf ketika ia merasa bersalah terhadap siapapun untuk memperbaiki reputasi dirinya. Nah, jadi di situ juga gitu kan, mungkin aku sangat terpukau oleh sifatnya yang di situ
bersyukur gitu kan, orangnya bersyukur, tidak tidak berputus asa, bersyukur meskipun dapat nikmat yang kecil gitu kan, dapat disyukuri, dan dan mengucapkan minta maaf gitu kan jikalau dia salah. Orangnya itu tidak sombong gitu, Kristen, humble. Banyak belajar dan sebisa mungkin menyelesaikan sesuatu itu dengan sempurna dan terbaik, tidak memikirkan pandangan orang yang menilai secara negatif, tetapi berusaha bagaimanapun pandangan orang terhadap kita dapat positif. Jadi meskipun banyak orang yang beranggapan ke kita itu negatif, tetapi kita bawa aja itu menjadi positif gitu bagi kita, menjadikan pelajaran. Dia merupakan orang yang sangat optimis gitu kan akan sesuatu hal, bahwa ia akan bisa menjalaninya. Jadi Chris Gardner ini ya optimis gitu, orangnya optimis. Jadi bisa nggak bisa kita harus coba dulu gitu kan. Bahwa ada juga peribahasa yang pernah saya dapatkan, peribahasa ada seorang gitu kan, jangan berani gimana ya, apalagi. Nah, jadi peribahasanya itu bukan peribahasa sih, gambarannya itu ada seseorang yang disuruh mencoba mengangkat karung yang berukuran sekitar 50 kilo di situ. Tetapi dia di situ nggak langsung menolaknya gitu, jadi langsung menolaknya, enggak, ini 50 kilo mungkin saya nggak kuat. Nah, di situ nggak dicoba dulu, padahal di karung yang 50 kilo itu isinya kapas gitu kan. Jadi coba dulu, meskipun itu pasti nggak bisa gitu, tapi kita berani mencoba dulu. Nah, dengan menjunjung tinggi kejujuran, integritas, dan kerjasama tim, ketika dia tidak tahu jawaban atas suatu pertanyaan, ia akan menjawabnya tidak tahu. Meskipun pada awalnya ia direndahkan dan tidak dihargai, menurutku itu adalah proses yang menuju kebahagiaan. Di situ ya, si Chris itu direndahkan, gimana ya? Ya direndahkan gitu. Jadi tetapi dia tetap sabar, semangat, dan pasti yakin jadi bisa gitu kan. Nah, itu adalah proses menuju kebahagiaan. Setelah semua kerja kerasnya selama 6 bulan, akhirnya ia berhasil terpilih bekerja dan memulai karirnya di Deloitte. Kemudian ia berhasil mendirikan perusahaan jasa layanan keuangannya sendiri yang ia beri nama Gardner Fitch. Nah, dan menjadi multi-miliarder yang dermawan, membangun panti tunawisma, dan mengingat ia pernah mengalami hal tersebut. Oke, mungkin sekian saja video penjelasan materi entrepreneurship, mata kuliah entrepreneurship, dari materi 1 sampai ke 7. Ya, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan terima kasih juga kepada dosen pengampu, Bapak Suka ya. Terima kasih kepada semua yang sudah menonton. Mungkin mohon maaf bila ada kesalahan kata atau tutur kata yang kurang berkenan. Saya Hirman Waluyo, Prodi Informatika. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.